masih tepatnya di matkul manajemen akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Indrawati SEMMK. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya bersama 3 rekan saya, yaitu Saya Sheila Felisa, Saya Syita Wilianingsih. Saya Chandika Aulia Paradibais. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai biaya standar dan juga analisis pengembangan. Oke, jadi ini teman-teman, biaya standar itu sebenarnya apa sih? Jadi biaya standar itu kalau bisa dibilang sebenarnya sebagai patokan. Biaya standar ini adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya, di mana jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk satu unit produk atau sebuah kegiatan tertentu dengan asumsi kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lainnya. Hal ini tuh didukung oleh mulai dari tahun 2012 yang menyatakan bahwa biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu. Nah, selain itu, hal ini juga didukung oleh Artini Sugiono dan Rosiane pada UKM Indonesia Fair di tahun 2022 yang menyatakan bahwa biaya standar ditentukan di muka di bawah asumsi kondisi ekonomis dan efisiensi serta faktor-faktor lain tertentu. Selain itu, penelitian pada PT Aneka Indo Mandiri oleh Pak Prasari, Safina dan Tiara di tahun 2023 juga menunjukkan bahwa perusahaan menetapkan biaya standar sebagai acuan untuk membandingkan biaya aktual dan mengidentifikasi penyimpangan. Oke, di slide selanjutnya itu kita akan jelasin 3 komponen utama biaya standar. Jadi gini teman-teman, sebelum lanjut ke slide-nya, ada 3 komponen utama sumber biaya standar sendiri, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Nah, terus kenapa yang dimasukin PPT ini industri manufaktur? Jadi gini, di industri manufaktur itu intinya tuh di sini lengkap dibahasnya. Jadi bisa dipecah jelas antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja ataupun biaya overheadnya. Terus si outputnya juga terukur. Jadi standar biaya per unit dia bisa ditetapkan dan variasinya juga mudah dihitung. Nah, kalau misalnya kita ambil perusahaan dagang, unsur biaya standar itu nggak serumit si manufaktur karena nggak ada proses produksi. Bisa digunakan tapi emang ruang lingkupnya nih jadi lebih sempit kayak gitu. Sedangkan kalau si perusahaan jasa kan lebih fokus ke pelayanan ya. Jadi di sini tuh lebih ke menekankan ke biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead aja. Oke. Di sini kita kan tadi udah bilang ya, kalau misalnya di sini ada 3 komponen utama sumber biaya standar. Kan kita bahas industri manufaktur. Jadi industri manufaktur karena udah lengkap. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung atau direct material cost, di mana biaya yang digunakan selama proses produksi ini tuh diturunkan dengan mengalihkan jumlah setiap bahannya dengan biaya bahannya per unit. Nah, kalau si biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost itu adalah biaya tenaga kerja yang digunakan secara langsung dalam proses produksi. Nah, ini itu diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerjanya dengan biaya tenaga kerja per bidangnya. Kalau yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, di mana biaya ini tuh terkait dengan operasi pabrik pastinya. Tapi emang gak dapat ditelusuri secara mendalam langsung ke setiap unit produknya. Ini tuh termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel yang dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi gini teman-teman, apa sih sebenarnya penggunaan biaya standar? Terus apa sih pentingnya? Terus gimana proses penerapannya? Oke, kita bahas dulu kegunaannya. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran biaya produksi. Maksudnya gimana? Jadi si biaya standar ini tuh sebagai harga patokan untuk menyusun anggaran tahunan. Dan yang kedua, sebagai alat pengendalian biaya atau cost control. Itu maksudnya gimana? Jadi dengan biaya standar, kita tuh bisa langsung ngebandingin dengan biaya aktualnya kayak gitu. Jadi nggak ada pemborosan. Ataupun kita juga bisa lihat nih ada atau enggaknya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, untuk mengevaluasi efisiensi operasional dan kinerja manajer. Jadi biaya standar itu jadi alat ukur si efisiensi operasionalnya dan alat ukur apakah si manajer itu bisa bekerja efisien atau
sebaliknya. Yang keempat, yaitu menentukan harga pokok produksi dan harga jual produk. Tentunya, biaya standar ini mempermudah untuk menghitung harga pokok, sehingga harga jualnya juga jadi lebih tepat. Nah, yang kelima itu sebagai membantu analisis penyimpangan atau variance analisis, nanti bakal dijelasin. Tapi di sini jelasnya emang kegunaan utama biaya standar itu ya ini sebagai dasar analisis selisih biaya aktual sama biaya standarnya. Oke, terus apa sih pentingnya penggunaan biaya standar ini? Jadi yang pertama itu untuk memberikan tolak ukur yang pastinya objektif. Maksudnya gimana? Dengan biaya standar yang memberi angka ideal untuk menilai kinerja, jadi bukan cuma perkiraan-perkiraan aja. Terus yang kedua, untuk mendorong efisiensi dan pengendalian biaya. Di sini tuh jadi dengan target biaya, perusahaan tuh jadi terdorong untuk bekerja lebih hemat. Gitu. Nah, terus yang ketiga, menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Maksudnya gimana? Jadi standar ini tuh mempermudah si manajemen kayak gitu untuk merancang strategi produksi dan juga investasinya. Yang keempat, mengurangi resiko pemborosan sumber daya. Jadi di situ nanti akan ada batasan biaya yang jelas. Jadi hal ini tuh berguna untuk mengurangi pemakaian bahan berlebih atau jam kerja yang tidak efektif. Yang kelima, untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial. Maksudnya, yaitu manajer ini jadi bertanggung jawab untuk menjaga si biaya aktualnya ini tuh tidak terlalu jauh dari biaya standarnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kita. Baik, slide selanjutnya yaitu proses penetapan biaya standar. Di slide ini kita masuk ke tahapan bagaimana cara menetapkan biaya standar dalam suatu perusahaan. Jadi ada prosesnya, nggak asal-asalan. Yang pertama, perusahaan harus menentukan biaya standar bahan baku. Biaya standar bahan baku ini dihitung dari jumlah bahan yang dibutuhkan untuk produksi dikali dengan harga per unit bahan. Misalkan buat bikin satu produk dibutuhin 5 kg bahan dan harga standar per kilonya misalkan 10.000. Berarti biaya standar bahan bakunya itu 50.000. Kemudian yang kedua, menentukan biaya standar tenaga kerja langsung. Nah, biaya standar tenaga kerja langsung ini biasanya dihitung dari jam kerja standar dikali dengan tarif upah sejam. Contoh misalkan standar yang ditetapkan itu misalkan 2 jam kerja per unit dengan upah 20.000 per jam. Berarti biaya standar tenaga kerjanya itu 40.000. Kemudian yang ketiga, menentukan biaya standar overhead pabrik. Overhead ini bisa variabel kayak misalkan listrik, tapi juga bisa tetap kayak misalkan sewa gedung atau misalkan gaji manajer pabrik. Kemudian yang keempat, setelah semua komponen tadi dari bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead di total, nah kita bisa dapat ini total biaya standar per unit produknya. Kemudian yang terakhir, dilakukan analisis varians, yaitu perbandingan antara biaya standar yang sudah ditetapkan sama biaya aktual yang benar-benar terjadi. Nah, dari sini perusahaan bisa tahu apakah produksinya udah efisien atau masih ada penyimpangan yang harus dikendaliin. Kemudian di slide selanjutnya kita bahas tentang analisis variansi. Jadi gini gampangnya, variansi ini perbedaan antara biaya standar sama biaya aktual. Kalau biaya aktual lebih rendah dari standar, artinya ada efisiensi. Tapi kalau misalkan biaya aktual lebih tinggi, artinya ada pemborosan. Nah, teknik yang sering dipakai buat analisis variansi ini namanya ANOVA atau Analysis of Variance. ANOVA ini metode statistik yang dipakai buat membandingin apakah ada perbedaan signifikan antara beberapa kelompok data. Kalau dalam konteks biaya, ANOVA bisa dipakai buat menguji apakah ada perbedaan biaya standar sama biaya aktual itu benar-benar signifikan atau cuma kebetulan aja gitu. Jadi intinya analisis variansi ini penting karena bisa ngasih gambaran buat perusahaan biaya produksi yang terjadi udah sesuai rencana apa belum, mana yang efisien dan mana yang masih boros. Nah, dari situ manajer bisa ambil keputusan buat perbaikan di periode selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya kita bahas jenis variansi. Pertama yaitu variansi bahan baku. Ada 2 macam variansi. Yang pertama variansi bahan baku, variansi harga bahan baku. Variansi ini muncul ketika harga
10.000 per jam, tapi kenyataannya kita harus bayar 25.000. Nah, ada selisih kan 5.000. Nah, itu disebutnya variasi tarif tenaga kerja. Kemudian yang kedua, variasi efisiensi tenaga kerja langsung. Variasi ini fokus pada jumlah jam kerja. Kalau standar waktu yang dibutuhin misalkan buat produksi 1 unit misalkan 2 jam, tapi ternyata pekerja butuhnya 3 jam, maka ada variasi efisiensi sebesar 1 jam. Kemudian slide selanjutnya kita masuk ke konsep perhitungan variasi overhead. Yang pertama, variasi overhead variabel. Jadi intinya selisih antara biaya overhead variabel standar yang udah ditentuin sama biaya overhead variabel aktual yang beneran keluar. Jadi kalau biaya aktual lebih gede daripada standar berarti ada pemborosan. Begitupun sebaliknya kalau lebih kecil berarti ada efisiensi. Nah, untuk rumusnya itu ada 2, bisa pakai cara yang pertama, output aktual dikali tarif overhead variabel standar dikurangi overhead variabel aktual, atau cara yang kedua, jam standar untuk output aktual dikali tarif overhead variabel standar per jam dikurangi overhead variabel aktual. Yang kedua ada variasi overhead tetap. Ini adalah bagian dari variasi biaya overhead total karena perbedaan antara biaya overhead tetap yang diizinkan standar untuk output yang sebenarnya dibuat dan biaya overhead tetap yang sebenarnya dikeluarkan. Rumusnya ada 2. Yang pertama, output aktual dikali tarif overhead tetap standar per unit kurang overhead tetap aktual. Yang kedua ada jam standar produksi dikali tarif overhead tetap standar per jam dikurang overhead tetap aktual. Untuk selanjutnya ada perhitungan variasi overhead variabel tetap dengan perbedaan antara overhead variabel dan overhead tetap. Yang pertama ada overhead variabel. Biaya overhead ini bervariasi dengan output produktif seperti energi, bahan mentah atau gaji karyawan yang ditugaskan. Yang kedua ada overhead tetap. Biaya overhead ini tidak berfluktuasi sebagai fungsi dari output produksi seperti sewa, hipotek atau gaji. Yang ketiga ada perhitungan variasi overhead variabel. Yang pertama ada variasi pengeluaran variabel dengan rumus A4 dikali AH dikurang A4 kali AH sama dengan A4 kurang S4 kali AH, di mana A4 adalah tarif overhead variabel aktual, AH adalah jam kerja aktual, dan S4 adalah tarif overhead variabel standar. Yang kedua ada variasi efisiensi overhead variabel. AH dikurang SH dikali S4, di mana AH sama dengan jam kerja aktual, SH sama dengan jam kerja standar, dan S4 sama dengan tarif overhead variabel standar. Yang keempat ada perhitungan variasi overhead tetap. Biaya overhead tetap standar yang diperbolehkan untuk output aktual yang dicapai dan biaya overhead tetap aktual yang dikeluarkan disebut variasi overhead tetap. Variasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. 1. Overhead tetap yang diterapkan sama dengan overhead tetap standar dikali produksi aktual. Yang kedua, overhead tetap standar sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dibagi produksi yang dianggarkan. Selanjutnya ada latihan soal yang akan dijelaskan oleh Fatih. Oke, kita masuk ke latihan soal. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan biaya standar? Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi 1 unit atau sejumlah tertentu produk selama periode tertentu. Biaya ini dibuat sebagai acuan atau benchmark untuk mengukur efisiensi dan pengendalian biaya produksi yang direncanakan dalam kondisi operasi yang diantisipasi. Selanjutnya nomor 2. Sebutkan beberapa contoh sumber biaya standar unit yang umum diterapkan pada industri manufaktur. Contohnya, yang pertama ada biaya bahan baku standar, yaitu kualitas standar dikali harga per unit bahan baku. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung standar atau BTK, yaitu waktu standar dikali tarif upah per jam. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari overhead variabel dan tetap berdasarkan jam kerja standar atau unit standar produksi. Selanjutnya nomor 3,
Bagaimana cara menganalisis variabel biaya produksi standar? Yaitu analisis variabel biaya produksi standar dilakukan dengan membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Selisih antara biaya aktual dan standar disebut variasi, yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk variasi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead guna menentukan efisiensi dan mengidentifikasi area masalah. Yang keempat, mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami biaya produksi standar dalam mengambil keputusan? Yang pertama yaitu menetapkan anggaran dan pengendalian biaya produksi. Yang kedua, mengukur efisiensi operasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan harga, produksi, dan investasi. Dan yang terakhir, mempermudah pengendalian biaya serta perencanaan keuangan. Dan yang terakhir, nomor 5, mengapa perusahaan perlu menganalisis varians overhead dalam pengendalian biaya? Yang pertama adalah analisis varian overhead penting untuk yang pertama mengidentifikasi penyimpanan biaya dari standar baik overhead variabel atau tetap. Yang kedua, menilai efisiensi pengguna sumber daya dan kendali biaya. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk mengurangi biaya tidak efisien dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu memastikan kontrol biaya yang efektif sesuai dengan anggaran produksi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Biaya standar pada dasarnya menjadi patokan bagi perusahaan dalam mengatur dan menilai efisiensi proses produksinya. Melalui analisis variasi, perusahaan dapat membandingkan biaya nyata yang dikeluarkan dengan biaya yang seharusnya, sehingga terlihat jelas adanya selisih ataupun penyimpangan baik pada bahan baku, tenaga kerja maupun overhead. Dengan cara ini, perusahaan bukan hanya mampu mengendalikan biaya, tapi juga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan membuat keputusan yang lebih tepat secara strategis untuk keberlangsungan usahanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, saya Rizky Aulia Sofi dari kelompok 2. Tadi kan seperti jelas ya di slide bagian kegunaan biaya standar itu dijelasin ya kalau biaya standar ini salah satunya dipakai untuk evaluasi kinerja manajer. Nah, bukankah bisa timbul resiko manajer merasa disalahkan tak ada selisih, padahal faktornya eksternal? Oke, Silakan. izin dijawab ya, Zafri. Jadi biaya standar ini memang dipakai untuk mengukur efisiensi. Cuman kalau biaya naik karena hal di luar kendali si manajer, misalnya harga bahan baku itu naik karena adanya inflasi atau listriknya naik karena aturan pemerintah. Nah, itu kan disebut dari faktor eksternalnya. Jadi selisih biaya itu bukan berarti si manajer ini boros atau nggak efisien, karena ya memang biaya standar ini harus tetap dipakai, tapi memang penilaiannya harus adil dengan melihat apakah selisihnya itu dari internal atau dari kondisi pasar atau eksternalnya. Oke, ada yang mau menjawab terkait dengan jawabannya atau ada yang kurang puas atas jawabannya? Silakan. Saya ingin bertanya mengenai jawaban yang tadi sudah dijelasin. Sebelum itu perkenalkan, saya nanti dari kelompok 8. Nah, gimana sih kita tahu kalau misalnya hal itu tuh faktor eksternal atau internal? Oke, kasih. Oke, untuk standar yang tadi izin menjawab ya. Jadi simpel aja nih teman-teman, pastinya kan nilai kita nilai dulu nih variasinya gimana. Setelah itu kita analisis nih dari data pendukung atau kondisi pasarnya gimana. Nah, kalau misalkan memang faktor eksternal, misalkan kurs dolar lagi naik nih misalkan, terus pastinya biaya bahan baku pasti ini biaya bahan baku lain-lainnya pasti akan meningkat juga. Terus juga kalau internal itu juga bisa contohnya misalkan harganya lagi stabil, tapi memakai bahan bakunya yang lebih banyak. Nah, jadinya itu perbedaan antara eksternal sama internal menurut tersebut. Oke, baik, ibu menambahkan kali ya. Apakah bisa dikatakan bahwa terjadinya peningkatan atau penyimpangan atas biaya dari biaya standar ke biaya aktual? Contoh misalkan terjadinya peningkatan atas biaya bahan baku, apakah ini menjadi faktor
faktor eksternal yang menyebabkan itu, gitu ya. Ataukah apakah ini yang menjadi suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan di awal, atau bisa jadi yang tadi seperti ditanyakan, apakah ini menjadi suatu keborosan, gitu ya. Nah, sebenarnya yang bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu penyimpangan atas dari biaya standar ke biaya aktual dari sisi eksternal. Contoh, kita membeli bahan baku. Kita membeli bahan baku yang biasanya standarnya kita untuk memproduksi contoh 10.000 unit, bahan bakunya itu contoh misalkan 500 juta. Ternyata pada saat kondisi yang terbaru, kondisi aktual, ini ada peningkatan atas biayanya nih. Contoh yang tadinya kita membeli untuk 10.000 unit itu biayanya itu tadi berapa? Misalkan 10 juta contoh ya. Nah, menjadi 15 juta contoh. Apakah yang 5 juta ini menjadi suatu keborosan menurut kalian? Nah, inilah yang dikatakan faktor pengaruh dari faktor eksternal. Bisa jadi yang tadinya kita membeli di supplier A, kita beli di supplier kedua harganya lebih mahal ternyata. Nah, inilah yang menjadi penyebab adanya peningkatan atas penyimpangan tadi, ya. Bisa jadi selain itu juga peningkatan atas bahan baku ini dipengaruhi oleh tadi, contoh misalkan adanya inflasi, ya, peningkatan atas suku bunga. Ini juga akan berdampak pada biaya yang sudah kita anggarkan. Bahwa di sini yang dikatakan bisa mempengaruhi atas biaya standar dengan biaya aktual oleh faktor eksternal, ini bisa dari sisi di luar dari internal kita, ya. Contoh ya tadi supplier bahan bakunya naik, gitu ya, atau terjadinya inflasi atas suku bunga, atau bisa jadi yang tadinya kita dari supplier A karena habis bahan bakunya kita cari ke supplier B. Nah, ternyata antara harga supplier A dengan supplier B ini berbeda. Nah, ini juga bisa dikatakan penyebab terjadinya peningkatan atas biaya yang dipengaruhi oleh eksternal tadi, gitu ya. Terkait dengan tadi, apakah ini menjadi keborosan? Bukan keborosan menurut Ibu, tapi ini kita harus bisa menelusur biaya tersebut, gitu ya. Penyimpangan ini bisa kita telusur jika contoh ternyata yang biasanya kita standarnya memproduksi 1.000, karena ada peningkatan atas unit yang dihasilkan menjadi 11.000, artinya 1.000 ini juga membutuhkan biaya produksi, ya. Yang tadinya standar biaya produksinya contoh 10 juta, karena ada peningkatan 1.000 untuk unit yang dihasilkan, artinya semua biaya produksi naik. Apakah ini dikatakan keborosan? Tapi ini bisa dikatakan penyimpangan atau selisih positif karena adanya peningkatan unit yang dihasilkan. Jadi kita harus tahu anggaran pertama atau standar produksinya berapa, terus standar aktualnya berapa. Itu harus bisa kita cari selisihnya. Nah, selisihnya itu kenapa terjadi selisih? Nah, ini yang harus manajemen analisa terjadinya selisih ini karena apa. Bisa dikatakan bahwa tadi adanya peningkatan bahan baku, atau bisa jadi adanya peningkatan atas unit yang dihasilkan, gitu ya. Nah, unit yang dihasilkan ini akan berdampak pada total biaya produksi. Biaya produksi ingat 3 komponen. Bahan baku naik, unit yang dihasilkan naik, otomatis bahan baku langsung naik, tenaga kerja langsung naik, dan overhead juga masih akan naik, gitu. Jadi artinya anggaran biaya standar itu adalah bisa menjadi suatu dasar anggaran atau estimasi untuk biaya keberlangsungan produksi berikutnya, ya. Jadi itu manfaat dari biaya standar itu bisa dijadikan sebagai patokan atau estimasi untuk keberlangsungan produksi berikutnya, atau bisa jadi biaya standar itu bisa dijadikan sebagai penentu profit perusahaan, penentu atas peningkatan atas profit,